Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sejarah Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling dihormati dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kehidupannya dipenuhi dengan pelajaran mendalam tentang keimanan, keteguhan hati, dan pengorbanan. Dari masa kecilnya yang penuh tanda-tanda keistimewaan, perjuangan dakwah yang penuh tantangan, hingga akhir hayatnya yang meninggalkan warisan spiritual abadi, kisah beliau adalah inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Seorang hamba yang diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah untuk mengambil pelajaran yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar memahami keseluruhan cerita dengan benar. Jangan sampai melewatkan bagian penting yang bisa membuat Anda salah menangkap makna dari kisah ini. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Mari bersama meneladani kisah para nabi dan mendapatkan manfaatnya dalam kehidupan kita. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Kota tempat beliau lahir, yang diyakini berada di wilayah Mesopotamia, sekarang Irak, dikelilingi oleh budaya penyembahan patung dan dewa-dewa. Ayahnya, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala yang dihormati karena keahliannya dalam membuat patung yang dianggap sakral oleh masyarakatnya. Posisi Azar yang terhormat ini membuatnya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan konflik mendalam dalam hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Sebagai seorang anak, bagaimana ayahnya mendalami keyakinan yang bertentangan dengan pencarian kebenaran dalam hatinya. Ia memiliki kedudukan sosial yang tinggi karena berperan penting dalam ritual keagamaan setempat, meski tumbuh di lingkungan penuh kemusyrikan. Sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan sifat yang berbeda. Dalam masa kecilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sering bertanya-tanya tentang kebenaran ajaran yang dipegang oleh masyarakatnya. Ia tidak percaya bahwa patung-patung buatan manusia itu memiliki kekuatan. Pertanyaan-pertanyaan mendalam mulai memenuhi pikirannya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan kehidupan dan kematian? Dengan pemikiran yang tajam dan hati yang bersih, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mencari kebenaran sejati. Ketika usianya semakin dewasa, beliau memutuskan untuk meninggalkan keyakinan yang dianut keluarganya. Dalam malam yang sunyi, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang dan berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang-bintang itu menghilang, ia berkata, "Aku tidak menyukai yang tenggelam." Akhirnya, beliau meyakini bahwa hanya Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, yang patut disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah untuk mengajak umatnya kepada tauhid. Dakwah beliau dimulai dengan keluarganya sendiri. Namun, ayahnya, Azar, dengan keras menolak ajakan tersebut. Bahkan, Azar mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dari rumah dan mengancamnya dengan hukuman. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap sabar dan mendoakan kebaikan bagi ayahnya. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam berlanjut kepada masyarakat luas. Beliau mengkritik penyembahan berhala secara langsung. Dalam sebuah peristiwa yang sangat terkenal, Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki kuil ketika masyarakat sedang merayakan sebuah festival di luar. Dengan hati-hati, beliau menghancurkan semua patung berhala, kecuali yang terbesar, dan meletakkan kapak di tangannya sebagai tanda. Ketika masyarakat kembali dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka marah besar dan bertanya, siapa pelakunya? Namun, penjelasan tersebut tidak diterima, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Allah menunjukkan mukjizatnya dengan memerintahkan api untuk menjadi dingin dan aman bagi Nabi Ibrahim. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang terhadap dakwah beliau, meskipun banyak yang tetap menentang. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjuangannya dengan hijrah ke berbagai tempat, termasuk Palestina dan Mesir, bersama istrinya,
Sarah, dan keponakannya, Nabi Lut alaihi salam. Hijrah ini dilakukan atas perintah Allah untuk menyelamatkan dakwah dari tekanan masyarakat yang keras, menentang tauhid, sekaligus sebagai upaya menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Di setiap tempat yang beliau singgahi, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dalam mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mendambakan seorang anak yang dapat menjadi penerus dakwahnya. Dalam usianya yang sudah tua, Allah mengabulkan doa beliau dengan menganugerahkan seorang putra melalui istri beliau, Hajar. Anak tersebut diberi nama Ismail. Namun, kebahagiaan ini tidak lepas dari ujian. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah penemuan air Zam-Zam, sebuah mukjizat yang terjadi di tengah gurun pasir Mekah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya, Hajar, dan putranya, Nabi Ismail, di lembah yang tandus tanpa sumber air. Beliau melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Hajar, yang kehausan bersama bayinya, berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah mencari air. Dalam keputusasaan,nya Hajar terus berdoa kepada Allah untuk pertolongan. Lalu, Allah mengabulkan doa Hajar dengan cara yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam memancar mata air yang melimpah. Air ini kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam, yang hingga kini menjadi sumber air yang tak pernah kering, memberikan berkah bagi jutaan umat Islam yang mengunjungi Mekah setiap tahunnya. Ujian terbesar yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Dengan penuh keikhlasan, beliau melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan suara penuh kasih. "Anakku, aku telah bermimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Nabi Ismail alaihissalam dengan tenang menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam keheningan yang penuh hikmat, keduanya mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Meskipun hatinya berat, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh, sementara Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan ketenangan luar biasa, memberikan dukungan moral kepada ayahnya. Namun, sebelum pisau menyentuh leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantinya dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi lambang ketaatan total kepada Allah dan diperingati setiap tahun oleh umat Islam melalui ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan ujian ini sebagai pengalaman emosional yang sangat mendalam. Meskipun hatinya penuh cinta kepada putranya, kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Di sisi lain, Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh keikhlasan dan keberanian mendukung keputusan ayahnya, menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Peristiwa ini mempererat hubungan spiritual mereka dan menjadi pelajaran abadi tentang keikhlasan dan pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menghabiskan sisa hidupnya dengan terus berdakwah dan membimbing umatnya. Beliau juga membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Proses pembangunan ini dimulai atas perintah Allah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bekerja sama dengan penuh kesungguhan dan doa. Mereka mengangkat batu demi batu, menyusunnya dengan rapi untuk membentuk struktur Ka'bah. Dalam setiap langkahnya, mereka mengucapkan doa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Salah satu keajaiban yang tercatat selama proses ini adalah hadirnya Hajar Aswad, batu hitam dari surga yang diletakkan di salah satu sudut Ka'bah, menjadi penanda yang dihormati hingga kini. Pembangunan ini bukan hanya proses fisik, tetapi juga wujud pengabdian spiritual yang mendalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengucapkan, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Al-Baqarah
127. Ka'bah ini kemudian menjadi pusat ibadah umat Islam, simbol tauhid, dan tempat yang dihormati oleh umat manusia sepanjang masa. Pembangunan Ka'bah adalah simbol pengabdian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan bukti nyata perjuangannya dalam menegakkan tauhid. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan warisan keimanan yang abadi. Beliau wafat dalam usia yang sangat tua, dengan hati penuh rasa syukur atas nikmat Allah. Pengabdian dan pengorbanannya menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Warisan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya berupa ajaran tauhid, tetapi juga nilai-nilai ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan. Beliau dikenal sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, sebuah gelar yang menunjukkan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Kisah hidupnya terus menginspirasi jutaan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti jalan kebenaran. Tauhid sebagai landasan hidup, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pentingnya hanya menyembah Allah dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Kesabaran dalam ujian. Beliau menghadapi berbagai ujian berat dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Keberanian dalam dakwah. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan kebenaran, meskipun menghadapi ancaman, adalah teladan bagi para pendakwah. Ketaatan total kepada Allah, perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, menunjukkan tingkat keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengingat abadi akan pentingnya iman, pengorbanan, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks kehidupan modern, cerita ini mengajarkan bahwa keteguhan pada prinsip kebenaran, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan pengorbanan untuk hal yang lebih besar tetap relevan sebagai panduan moral bagi umat manusia di tengah berbagai tantangan zaman. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Jejak Sejarah Islam, terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini. Semoga cerita ini membawa manfaat dan hikmah bagi kehidupan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.